Ruang Dewa Beladiri. Bab 251 sampai dengan 255. Bab 251 Musuh yang kuat. Dia tidak memiliki hati yang tak terkalahkan, dan dia tidak memiliki hati di dunia. Wan Cheng Yao meraung, dan dia dikalahkan oleh Ye Xiwen. Beberapa dari mereka malu. Setelah kehilangan hati mereka yang tak terkalahkan, dia hanya bisa dikalahkan oleh Ye Xiwen. Sayangnya, kekalahan telah diperbaiki. Elang perang di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah." Ji Mingyue dan Wang Xiwei mengangguk. Ketiganya berdiri di garis depan kerumunan dan berdiri bahu-membahu. 10 Wan Cheng Yao benar-benar mengerikan. Kekuatan-kekuatan 8 arah adalah yang terbaik di antara 10 negara di wilayah Tenggara. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkannya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen, dan Ye Xiwen memiliki yang paling. Itu hanya bidang 6 kebenaran, tetapi tubuhnya terlalu kuat, sehingga ia memiliki uang untuk bertarung dengan kebenaran. Mata elang begitu menyeramkan, dan ia segera melihat kebenaran Ye Xiwen, tetapi ia mengerti bahwa ia hadir. Banyak orang bisa melihat kaki Ye Xiwen bersamanya. Bisakah Wan Cheng Yao tidak melihat kaki Ye Xiwen? Tapi bagaimana Anda bisa memakainya? Jika Anda bisa memakainya, siapa yang bisa mengatakan bahwa Anda telah memainkan Ye Xiwen? Justru karena inilah Ye Xiwen bahkan lebih mengerikan. Yang benar adalah bahwa peperangan bertenaga 6 itu tidak benar. Elang perang meminta dirinya untuk melakukannya, tetapi pada puncaknya, untuk melawan kebenaran biasa. Tapi siapa Wan Cheng Yao? Tapi itu adalah puncak kebenaran. Dan itu juga seorang jenius super yang bisa membunuh musuh lebih dan lebih lagi. Kebenaran semacam ini benar-benar hancur. Kejutan seperti ini, seseorang mungkin saja terkejut, tetapi untuk mereka, orang-orang yang terbiasa membunuh musuh semakin banyak, ini tidak mengejutkan, tetapi terkejut. Mereka terbiasa membunuh musuh, tetapi mereka juga memahami betapa sulitnya menyelesaikan pembunuhan musuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, apalagi semakin merampok kejeniusan. Dalam satu kalimat, Ye Xiwen akan melawan langit. Kekuatan Wan Cheng Yao tidak lebih buruk dari Ye Xiwen, bahkan lebih kuat dari Ye Xiwen, tapi sayangnya telah kehilangan ambisi untuk dibunuh. Aku takut sulit untuk membalikkan lagi. Dalam komentar dari Warhawk, beberapa orang di sekitar mereka mengangguk setuju. Di tempat kejadian, Wan Cheng Yao benar-benar jatuh ke angin. Ye Xiwen memelototi peremajaan burung phoenix, dia tidak takut pada apapun, berani, dan menembak tanpa ampun, tetapi Wan Cheng Yao tidak bisa. Ye Xiwen bisa dikalahkan 10 kali, dia bisa berdiri 10 kali, tetapi Wan Cheng Yao dikalahkan sekali dan dia selesai. Saya mulai mengecilkan tangan dan kaki saya. Saya tidak memiliki momentum yang baru saja saya telan. Saya hanya harus menunggu 8 kaisar untuk keluar dari masalah dan kemudian bergandengan tangan untuk menyingkirkan Ye Xiwen. Jeritan para roh berdarah di kejauhan perlahan-lahan menghilang, karena para murid aliansi Bawang dan Wan Zeng yang telah terperangkap di dalam telah disalibkan oleh para dewa darah jahat. Oh, seluruh tubuh berdarah terbuka langsung, dan wajah Mu Yuran telah menjadi benar-benar pucat, dan dia tidak bisa melihat darah sedikitpun. Energinya telah sepenuhnya diambil oleh pasukan berdarah, tidak hanya dia, tetapi para murid dari roh-roh berdarah di Liga Darah semua dalam cara yang sama dengan menampung, bahkan yang lebih serius pingsan. Semangat darah dari arai besar begitu kuat, tentu saja, konsumsinya juga besar. Bahkan jika itu adalah tingkat kekaguman, itu hampir habis dari esensi tubuh. Namun, saat ini, tidak ada yang berani pergi ke api, bahkan jika itu adalah Liga Darah yang paling dibenci di hari kerja, karena masih ada 2 pertempuran yang belum memenangkan permainan, mereka hanya bisa menunggu dan melihat hasilnya, kemudian putuskan apakah itu langsung. Di medan perang lain, pertempuran antara Muling dan Pedang dan Debu juga telah memasuki tahap panas putih. Pertempuran antara Muling dan Pedang itu berdebu, meskipun kekuatan penghancurnya tidak sebesar Ye Xiwen dan yang lainnya, tetapi kekejaman tidak sama sekali, masih ada.
Pada saat ini, pedang itu berdebu dan rendah, dan ada banyak tempat di tubuh yang berdarah, luar biasa ganas, dan tulang-tulangnya terpotong. Tapi Muling tidak memiliki tempat yang baik untuk pergi. Tubuh Muling juga dipenuhi luka, luka mengerikan melintasi dadanya. Ketika kedua orang itu berkumpul, mereka benar-benar bisa dikatakan sebagai lawan dalam permainan. Mereka akan bertemu liang-liang dan benar-benar bertemu dengan lawan mereka. Pada saat ini, tubuh Muling di belakangnya banjir, dan dia hampir mengembun menjadi sungai Huangquan dan menyerang pedang. Kekuatan bertarung Muling terlalu kuat. Pada saat ini, momentum masih meningkat, ada tanda-tanda terobosan, dan serangannya semakin sengit. Untuk pedang, tidak ada debu, kali ini pedang bebas debu tidak takut sama sekali, menari awan putih untuk melindungi tubuh dan bergegas ke gelombang sungai Huangquan, gelombang dan gelombang, menuju Muling. Boom! Tabrakan yang mengerikan tidak memungkinkan keduanya untuk mundur, tetapi untuk menekankan kembali masa lalu. Sedikit, kekuatan tempur Muling akhirnya menembus di bawah lapisan tekanan yang mengerikan. Setelah ledakan, momentum Muling langsung menerobos dan langsung memasuki kebenaran. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang bertarung di sini terpana. Perang semacam ini adalah pertempuran hidup dan mati, tetapi Muling benar-benar berani menggunakan pedang sebagai batu asahan untuk menembus kesetiaannya sendiri. Kekuatan dan kekuatan semacam ini luar biasa. Sikat, ujung pedang Muling seperti pria dingin kecil yang menunjuk ke leher pedang. Aku tidak akan membunuhmu, kata Muling, meskipun dia mengalahkan pedang tanpa debu, tetapi dia juga mengagumi pria dengan hanya pedang di matanya. Dari Ye Siwen, diketahui bahwa pedang itu adalah orang yang murni pedang. Orang yang perlahan bisa naik dari pedang ke posisi saat ini memang tampan. Aku akan kembali kepadamu lagi, kata pedang dengan bisikan samar. Setelah berbalik, menginjak mayat, itu menghilang ke mata semua orang. Pintu yang sama sudah tragis, dan dia tinggal di sana. Gunakan. Ye Siwen melihat bahwa Muling menerobos kebenaran dari diagram 8, dan bahwa ia memiliki lebih banyak bala bantuan dan lebih yakin. Wan Chengyao bahkan lebih marah, dan pisau panjang itu langsung menghantam Ye Siwen, dan dia harus membunuh Ye Siwen. Ye Siwen langsung menjulurkan tangannya, dan gelombang emas angin menyapu masa lalu, dan tangannya langsung merobek cahaya pisau, membunuhnya ke arah Wan Chengyao. Tangan Ye Siwen menepuk dan langsung menembak dada Wan Chengyao. Hei! Wan Chengyao ditembak oleh para siswa, dan tulang-tulangnya patah lagi. Pada saat ini, Wan Chengyao tampaknya telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Ye Siwen, seolah-olah dia gila, dan memicu jejak keganasan terakhir, seperti orang gila yang menyerang Ye Siwen. Di sisi lain, 8 kaisar sudah akan mengguncang segel pada senjata panjang mereka, ini hanya nafas pendek lebih dari selusin, dan kekuatan 8 kaisar sangat mengerikan. Wan Chengyao seperti binatang buas. Ini adalah pisau dan pisau. Pedang dan tubuh digabungkan menjadi satu. Untuk jatuh dari 9 hari, Huangquan seperti petir dan jatuh ke arah Ye Siwen. Beri aku untuk mati. Wan Chengyao meraung, menatap Ye Siwen, ini adalah serangan yang mengerikan. Tangan Ye Siwen dengan cahaya keemasan, seolah merobek ruang, Dewa Emas jalan menyapu dan menabrak Wan Chengyao. Boom! Serangan di kedua sisi menyapu dan membentuk lapisan turbulensi. Melihat kegilaan Wan Chengyao, Ye Siwen mencibir, tetapi binatang buas itu masih bertarung, tetapi menyaksikan 8 kaisar tampaknya akan keluar dari masalah. Gerakan Ye Siwen melaju sedikit dan harus dibunuh sebelum 8 kaisar keluar. Yao, jika tidak, itu akan menjadi tarik tambang seperti itu, yang bukan apa yang Ye Siwen harapkan untuk dilihat. Ye Siwen menyapu, tetapi hatinya luar biasa tenang, seolah-olah itu adalah dewa iblis. Hei! Ye Siwen mengambil foto tubuh Wan Chengyao. Wan Chengyao langsung diledakkan, dan sosok kokoh itu jatuh ke belakang. Di udara, Ye Siwen tiba-tiba melompat ke udara, memutar pinggangnya dan menginjak Wan Chengyao. Ah! 8 kaisar berteriak,
dan mengambil pistol panjang dari tubuhnya. Dia akhirnya mengeluarkannya. Ketika dia berbalik, dia mencari Ye Siwen. Pada saat ini, dia melihat gambar yang membuatnya terkejut. Ye Siwen melangkah keluar di udara dan ingin mengubah Wan Chengyao menjadi dua, tetapi Wan Chengyao bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dan ia bisa menghancurkan pisau-pisau horor, tetapi itu tidak bisa menghentikan Ye Siwen. Kaki ini, keilahian Ye Siwen terkonsentrasi pada kaki, dan langsung menghancurkan pisaunya, Mans, seperti bambu yang patah, langsung menginjak tubuh Wan Chengyao. Hei! Suara tulang yang mengerikan runtuh. Wan Chengyao menjerit, dan dadanya benar-benar hancur oleh Ye Siwen. Sifat ilahi Ye Siwen menyerbu masuk dan langsung menghancurkan tubuhnya. Wan Chengyao sedikit berjuang, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa menahan hilangnya vitalitas di tubuhnya dan napasnya terengah-engah. Apa? 8 kaisar memandang dengan tidak percaya pada kelahiran Ye Siwen, dan semua energinya disisihkan dari pasukan Ye Siwen yang sudah mapan. Dia tidak berpikir bahwa ini hanya upaya sesaat. Sebenarnya, perubahan besar telah terjadi, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah perubahan umum. Sekarang tidak ada orang lain. Hari ini kamu akan mati. Aku melihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Ye Siwen berkata dengan dingin dan memandang 8 kaisar. Terakhir kali 8 kaisar melarikan diri, hasilnya adalah benda-benda ini akan hancur hari ini. Bab 252 Anda tidak memenuhi syarat. 8 kaisar sangat marah dan memandang Ye Siwen. Mereka tidak mengharapkan situasi pembunuhan kedua, tetapi mereka sebenarnya diserahkan oleh Ye Siwen. Sisa yang, angin miring, darah, tulang patah. Semua ini adalah adegan sedih di adegan ini. Ye Siwen tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi juga terus-menerus memobilisasi generasi Tianhuang, memulihkan kekuatan, dan memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan beberapa kekuatan. Semua orang hanya melihat Ye Siwen dengan berani dan ganas. Tampaknya menyapu tak terkalahkan, tetapi mereka tidak melihat bahwa Ye Siwen benar-benar terluka. Apakah itu adalah 8 kaisar atau Wan Chengyao? Kekuatannya jauh di atas dia. Dia tidak lebih dari tubuh jongkok dan peremajaan burung phoenix. Tapi keduanya tidak maha kuasa. Hanya untuk membunuh Wan Chengyao, Ye Siwen mengumpulkan banyak memar di tubuhnya. Dia juga membutuhkan generasi Tianzeng untuk memperbaiki. Ye Siwen tahu bahwa generasi Tianhuang luar biasa, tetapi konsumsinya tidak terlalu besar, tetapi dia sekarang tidak ada pilihan sama sekali, dan satu-satunya yang bisa dia pilih adalah ini. Selain itu, tidak ada cara untuk menyingkirkan dua musuh sekaligus. 8 kaisar berjongkok untuk sementara waktu, membiarkan Ye Siwen mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Ye Siwen menenangkan napas dan memandangi 8 kaisar dengan dingin. Dia berkata, sejauh ini, kamu belum pernah memikirkannya, aku akan mengirimmu ke jalan hari ini. Hahaha. 8 kaisar tertawa dengan acuh tak acuh, dan tidak takut oleh Ye Siwen, dan berkata, bunuh. Hari ini aku ingin spanduk kepalamu. 8 kaisar marah, dan orang-orang bersenjata panjang di tangan mereka berenang naga. Mereka menikam mereka dan menembus langit dan bumi. Pistol itu seperti bintang, dan mereka segera menyerang Ye Siwen. 8 kaisar tidak berkecil hati. Mereka jauh lebih tangguh daripada Wan Chengyao. Mereka telah putus asa. Sisi berikutnya Muling sudah menjadi dunia nyata. Cukup untuk menjadi lawan kuatnya. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Siwen, dia hari ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar lain. Tangan Ye Siwen merobek cahaya keemasan, langsung merobek Mans Gun, sebuah telapak tangan menghancurkan telapak emas yang mengerikan, menyapu langit dan bergegas ke 8 kaisar. Hei! 8 pangeran memuntahkan semburan darah, dan bahkan beberapa langkah ke belakang, kekuatan Ye Siwen menjadi semakin mengerikan. Meskipun teknik regeneratif Phoenix mengkonsumsi elemen halus, kecepatan pemulihannya sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Siwen telah pulih ke kondisi paling puncak, dan 8 kaisar terbunuh 2 kali oleh Ye Siwen.
Cedera, pada akhirnya, itu dipakukan ke tanah oleh Ye Xiwen. Itu tidak hanya memalukan, tetapi juga cedera serius pada 8 kaisar. Artinya, 8 kaisar tidak dalam kondisi puncak, dan bahkan keadaannya tidak terlalu baik. Harap diingat, namun, Ye Xiwen berada dalam kondisi puncak, meskipun dengan imbalan esensi kehidupan, tetapi Ye Xiwen memang berada di puncak keadaan. Generasi Tianhuang di tangan Ye Xiwen telah dimainkan secara ekstrim. Kuat dan tak terbayangkan, roh Ye Xiwen telah naik ke puncak, roh emas ada di udara, dan darah mendidih. Meskipun 8 kaisar meraung lagi dan lagi, semua jenis teknik rahasia muncul tanpa akhir, tetapi mereka masih dikalahkan oleh pasangan daging dan mayat Ye Xiwen. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, rahasia apa itu awan? 8 kaisar di negara bagian yang terluka bahkan lebih tidak mungkin menjadi lawan Ye Xiwen. Kecepatan serangan Ye Xiwen semakin cepat, dan Ye Xiwen, yang memiliki teknologi regeneratif Tianhuang, selalu mempertahankan kondisi puncak dan terus menyerang. Hei, 8 kaisar hancur oleh kehidupan, dan kekuatan mengerikan diterapkan pada tubuh. Ye Xiwen tidak takut, berani, dan ditembak dengan kejam. Setelah terluka, dia dapat beregenerasi dengan generasi Phoenix. Kecepatan pemulihannya jauh di luar imajinasi orang-orang biasa, tetapi hal yang sama, 8 kaisar tidak bisa melakukannya. Setelah terluka, kekuatan tempur akan mulai berkurang. Setelah itu benar-benar ditekan oleh Ye Xiwen. Semua orang memandangi pangeran tertegun berusia 8 tahun yang begitu galak dan benar-benar diledakkan. Sama sekali tidak ada upaya untuk melawan. Hapus kartu, hapus kartu, hapus kartu. Tulang-tulang 8 kaisar semuanya patah, dan darah menetes ke tanah. Semua orang saling memandang, jadi apakah ini akan berakhir? Hei, 8 kaisar secara langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen, dan mereka langsung jatuh ke gunung yang jauh. Ye Xiwen mengejar masa lalu dan menamparkan leher 8 kaisar. Hari ini kamu akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Dan lambat, minuman besar datang dari langit, seorang pria berpakaian kain, sekitar 20 tahun, datang melintasi langit. Ye Xiwen tiba-tiba gelisah dan berkata, "Siapa kamu?" "Kaisar," kata pria itu dengan bangga. "Mengapa? Apakah kamu ingin bertarung denganku?" Stabilitas Ye Xiwen yang dingin dan stabil, tetapi hatinya waspada, dan tangannya meledak menjadi taktik, menyegel dengan kuat kekuatan 8 kaisar. Pada saat yang sama, itu juga memobilisasi generasi Tianhuang, dan terus-menerus memulihkan cedera. Semakin mudah, pembukaan kaisar adalah seperti ini. Itu tidak mungkin, kata Ye Xiwen, akhirnya memaksanya untuk mati lagi, bagaimana bisa dilepaskan? Kamu berani melanggar kata-kataku, kata Kaisar Chen dengan dingin. Hei, Ye Xiwen tidak berbicara, tetapi menggenggam tangan leher Kaisar 8, dan mengencangkan beberapa poin, seperti lingkaran. Ye Xiwen, suara damai datang dari jauh. Ye Xiwen melihatnya dan berubah menjadi seorang virtuoso. Kingsu melangkah di langit, seperti peri di langit, tulang-tulang peri. Kingsu, apakah Anda membantunya? Ye Xiwen menyipitkan mata dan berkata bahwa nadanya tidak baik. Bagi mereka yang keluar satu persatu, Ye Xiwen penuh dengan jijik. Jika kamu bisa, ayo lepaskan 8 kaisar. King menghela nafas, dan beberapa orang malu berkata, sulit untuk mendapatkan beberapa kejeniusan di Tenggara, dan kamu bisa kehilangan satu lebih sedikit. Hei, Ye Xiwen marah, dan tertawa dan berkata, sekarang saatnya untuk menjadi tua dan terus maju. Sebelum mereka berdua menggunakan metode ini untuk memaksa saya muncul, ketika Anda ingin membunuh saya, Anda di mana itu, sekarang saya harus mengatakan beberapa alasan yang terdengar tinggi. Petik 2. Karena kamu tidak memenuhi syarat pada waktu itu. Kaisar Chen berkata dengan dingin, tapi itu tentu saja. Memang, sebelum perang ini dimulai, siapa yang dapat berpikir bahwa Ye Xiwen akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan,
meskipun itu adalah sosok yang terkenal. Namun, dibandingkan dengan kesan dari 8 kaisar dan orang lain di hati rakyat, itu masih jauh lebih buruk, atau itu bukan level sama sekali. Ye Xiwen tersenyum dingin, ini juga dunia, bagian dari hukum yang kuat, jenius, akan menjadi perhatian khusus orang lain, dan rata-rata orang tidak bisa mendapatkan perawatan seperti itu. Jadi sebelumnya, kenal 8 kaisar dan Wan Cheng Yao ingin bunuh diri, orang-orang ini tidak akan bertanggung jawab karena mereka jenius dan kuat. Alasan ini kejam, tetapi itu adalah fakta. Hei, Ye Xiwen, hal-hal ini sangat rumit, termasuk pertempuran antara Tenggara dan Outland. Saya harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan Anda dan membiarkannya keluar. King menghela nafas dan berkata, mustahil. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu pertempuran apa di luar lapangan. Aku hanya tahu dia ular berbisa. Jika kau tidak bisa membunuhnya tepat waktu, itu hanya akan merepotkan di masa depan. Dan kamu, aku ingin kamu membiarkannya pergi, kamu tidak memenuhi syarat. Ye Xiwen dengan dingin meletakkan kembali kata-kata Kaisar Chen, membawa tubuh 8 kaisar yang tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba membanting ke arah Si Feng masuk. Kelahiran setengah hancur dari puncak, 8 kaisar langsung dibunuh oleh Ye Xiwen dan meninggal. Kamu mencari kematian, apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Kengerian-kengerian kaisar langsung menyelimuti tubuh Ye Xiwen, dan dia sangat marah. Tidak ada yang berani memberikan wajahnya. Dia berani membunuhnya di depannya. Orang yang akan dilindungi. Suasana Kaisar Chen terlalu kuat, saya khawatir itu sudah memasuki kebenaran jalan, meskipun masih agak tidak stabil, pada saat itu 8 kaisar dan yang lainnya sudah jauh lebih kuat. Itu percobaan. Ye Xiwen adalah gayung bersambut, dan tidak membiarkannya pergi. Keilahian terkondensasi menjadi mantel dewa di tubuh Ye Xiwen, yang membuat momentum Ye Xiwen langsung meletus. Oh, karena ini sudah terjadi, kita tidak akan banyak bicara. King Su dapat merasakan kemarahan Ye Xiwen, kali ini dia berdiri di sisi berlawanan Ye Xiwen, itu sangat memalukan. Jika mereka membela mediasi Ye Xiwen sebelumnya, maka lebih baik untuk mengatakan sesuatu, tetapi sekarang ketika Ye Xiwen memiliki keunggulan absolut, dia hanya akan mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan bakat untuk wilayah Tenggara. Kata-kata seperti ini seharusnya canggung, tetapi dalam lingkungan ini, di bawahnya, tampaknya ada sedikit penipuan diri. Kaisar Chen tampak seperti api, menatap Ye Xiwen, dan ada kemungkinan untuk memprovokasi kecelakaan kapan saja. Ye Xiwen tidak berani bersantai. Kaisar ini sangat kuat, jadi dia harus lebih berhati-hati. Tapi partai lain itu kuat, dan itu bukan alasan bagi Ye Xiwen untuk menyerah. 8 kaisar tidak membunuhnya, 8 kaisar masih hidup. Baginya, ancamannya terlalu besar. Bagaimana mungkin karena talenta di wilayah Tenggara telah melepaskan kejahatan dari 8 kaisar. Hal pertama yang dia inginkan adalah memastikan keselamatannya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keamanannya sendiri, maka persaingan di wilayah Tenggara akan seperti apa itu? Semua orang tampak terpana dan situasinya berbalik lagi. Siapa kaisar ini? Hampir tidak ada yang tahu kaisar ini. Dari waktu di pulau itu, tampaknya tidak ada yang pernah mendengar siapa Kaisar Chen. Sebaliknya, Elang memandang Kaisar Chen dan King Su dengan beberapa kejutan, sepertinya mereka tahu penampilan kedua orang ini. Bab 253 Perubahan. Adegan ini dalam ketenangan yang aneh, Ye Xiwen dan Kaisar Chen tidak akan bertarung, ini masih belum diketahui, jika sebelumnya, semua orang tidak akan optimis dan selesai, tetapi setelah perang ini, semua orang saya tidak berani melihat Ye Xiwen. Siapa yang tahu jika Ye Xiwen memiliki backhands lainnya? Unggah teman buku. Siapa kaisar ini? Kehadiran yang kuat di depan semua orang, apa yang ingin Anda lakukan? Elemen sebenarnya dari tubuh Ye Xiwen telah dimobilisasi, dan pakaian suci tubuhnya mendidih. Jika Anda tidak setuju, Anda akan memiliki pertarungan besar. Pihak lain sangat kuat,
Tapi Ye Xiwen belum menyerah, tetapi perang mendidih. Kamu akan menyesalinya. Kaisar Chen memandang King Su, dan ada sedikit kecemburuan. Itu hanya dingin menonton, Ye Xiwen berkata, lalu berbalik dan pergi. Ketika Kaisar Chen pergi, King Su tidak berhenti, tetapi dia tersenyum sedikit pada Ye Xiwen, dan segera menghilang ke mata semua orang. Setelah King Su dan Kaisar Chen pergi, Ye Xiwen dan Mu Ling segera pergi dan langsung ke lembah rahasia. Di lembah rahasia itu, Wu Shaokun duduk di tanah dengan lempeng darah, terus-menerus bermeditasi dan pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ye Xiwen. Kalajengking kelinci itu telah menyergapmu, tetapi mereka masih meninggalkan banyak backhand, kata Wu Shaokun. Karena Ye Xiwen tahu bahwa tujuan 8 kaisar dan Wan Cheng Yao adalah dia, tentu saja dia tidak akan pergi ke perdagangan dan bergegas. Bersama dengan Blood Spirit League, mereka telah melakukan pertempuran berdarah. Orang-orang dari aliansi darah tidak mau dibantai dan tidak ingin melarikan diri. Begitu mereka melarikan diri, reputasinya akan berbau busuk. Di sisi lain, Ye Xiwen juga meminta Wu Shaokun untuk pergi ke kediaman Partai Bawang untuk membantunya menyelamatkan Hua Mengyao. Ye Xiwen awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Wu Shaokun, tidak ada masalah. Setelah semua, pasukan utama mereka pergi untuk memotong Liga Darah. Juga karena menyergapnya. Tetapi sekarang saya melihat bahwa Wu Shaokun adalah darah. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Xiwen bertanya dengan cepat. Tidak ada, meskipun mereka meninggalkan punggung mereka, tetapi itu tidak masalah. Kata Wu Shaokun, dia pikir itu masalah sederhana. Siapa yang tahu bahwa itu telah berkembang menjadi seperti ini? Tapi kamu kembali, bahwa Ye Xiwen, kamu benar-benar menyingkirkan itu. 2 jerkes. Wu Shaokun memandang Ye Xiwen dengan sedikit ngeri, masih ada garis bawah gelembung dan buku yang tak terbayangkan dan Ye Xiwen benar-benar membunuh Wan Cheng Yao dan 8 kaisar. Ye Xiwen mengangguk. Kamu terlalu bullish. Wu Shaokun mengacungkan jempol dan tersenyum, tetapi itu menyentuh luka di tubuhnya, dan tiba-tiba mulutnya sakit. Tetapi Ye Xiwen, 2 saudara dan saudari Anda, saya tidak membantu Anda menyelamatkannya, kata Wu Shaokun. Bu, semakin mudah bajingan itu, semakin berani Anda. Meskipun saya tidak menyelamatkan orang, saya juga menangkap orang dan bertanya kepadanya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak menangkap kedua saudara dan saudari Anda, hanya ingin menikahi Anda. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ye Xiwen berseru, jika Wu Shaokun merindukan Ye Xiwen, dia bisa mengerti tetapi tidak ada hal seperti itu sama sekali. Apa artinya? Ini sama sekali tidak benar. Harus dikatakan bahwa selain Wu Shaokun, mungkin King Su tahu bahwa dia mencari Hua Menghan. Bagaimana 8 kaisar tahu? Orang yang dikosongkan karena kekurangan, meskipun Ye Xiwen agak tidak nyaman dengan dia karena hubungan antara hal-hal tadi, tapi Ye Xiwen masih melihatnya. Dia bukan orang dengan hati yang buruk. Ini tidak seperti orang yang bocor. Bagaimana bisa 8 kaisar tahu bahwa mereka adalah mencari Hua Menghan, dan sangat yakin, Ye Xiwen, yang dapat menggunakan 2 orang Hua Menghan, keluar. Hal yang Ye Xiwen pikir ada cacat di dalamnya, tapi sekarang 8 kaisar dan Wan Cheng Yao sudah mati, tidak ada bukti kematian, benda ini dapat menjadi teka-teki permanen. Yah, aku telah bertanya kepada banyak orang, ini kaliber. Wu Shaokun berkata, kamu takut ditipu, tapi untungnya, kamu sudah menyelesaikan 8 kaisar, dan kemudian itu benar-benar tak terbayangkan. Tapi tidak peduli apa, terima kasih untuk kali ini, kata Ye Xiwen, tapi dia memikirkan hal yang memalukan ini. Pertempuran ganda Ye Xiwen dengan 8 kaisar dan Wan Cheng Yao, mengguncang seluruh pulau Wan Yao. Ye Xiwen benar-benar menjadi sosok terkenal di pulau Wan Yao. Jika Anda mengatakan bahwa membunuh Jiang Hua sebelumnya, itu sama sekali bukan apa-apa, maka sekarang benar-benar malam. Itu telah menjadi kehadiran yang dapat mengimbangi banyak master terkenal. Bahkan jika itu bukan penampilan Kaisar Chen,
saya takut seseorang akan memahkotai kepala tuan pertama ke kepala Ye Xiwen. Kecuali Ye Xiwen, tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa bermain bersama dengan 8 kaisar dan Wan Chengyao. Apa, bahwa Ye Xiwen benar-benar membunuh 2 tuan kebenaran? 2 penguasa kebenaran bukanlah lawannya. Aku takut Liga Wanzheng benar-benar ingin menghancurkan kali ini. Kematian Wan Chengyao dan 8 kaisar mengejutkan seluruh pulau Wan Yao, tetapi tidak ada yang bisa menjadi topik abadi, terutama tempat topikal pulau Wan Yao. Segera, 8 kaisar dan Wan Chengyao terbunuh. Berita itu perlahan kewalahan oleh berita lain. Waktu berlalu, dan segera 3 bulan telah berlalu. Pulau Wan Yao mengalami angin yang kencang, dan pembersihan telah terjadi berulang kali. Ada banyak anak muda yang meninggal di Yingji, tetapi ada juga banyak orang yang telah menerima banyak manfaat, dan mereka telah menjadi gerakan yang terkenal. Yingji, misalnya, Muling dan Wu Shaokun, keduanya setelah kematian 8 kaisar dan Wan Chengyao, terkenal karena seluruh pulau Wan Yao. Dalam pertempuran peninggalan 1 bulan kemudian, Muling memukul mundur Wang Ziwei dari Liga Ziwei. Untuk sementara waktu, seluruh nama pulau Wan Yao telah menjadi ahli top, dikenal oleh banyak orang. Dan Wu Shaokun, tak lama setelah itu, secara resmi melangkah ke kebenaran. Ini adalah 3 bulan perubahan angin. Selama 3 bulan ini, banyak pahlawan mundur, dan banyak Yingji muncul. Dalam sekejap mata, semua orang telah datang ke pulau itu selama hampir setengah tahun. Hanya dalam lebih dari setengah tahun banyak orang telah mencapai banyak terobosan. Dalam memperbaiki, dan bahkan beberapa orang berani dan intensif, dalam waktu singkat, dari kebenaran berjalan sampai ke kebenaran keberadaan 6 kali lipat. Meskipun Pulau Wan Yao tidak sebesar dunia nyata, sumber daya di atas kaya di dunia nyata, seolah-olah telah melewati tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi dan tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya budidaya. Semua orang merasa bahwa kali ini tidak ada kesalahan. Bagaimanapun, berlatih di sini selama 1 tahun hampir sama dengan berlatih di dunia luar selama lebih dari 10 tahun, dan kadang-kadang bahkan puluhan tahun. Tentu saja, bahayanya juga tinggi. Pada paruh pertama tahun ini, tim asli lebih dari 1.000 orang hanya memiliki beberapa ratus orang yang tersisa, dan hampir setengahnya telah dihilangkan. Hanya ada satu cara untuk menghilangkannya di sini, yaitu kematian, hanya kematian yang akan dieliminasi. Meskipun budidaya sangat efisien, angka kematiannya juga tinggi, lebih dari sekali, beberapa orang memblokir berita tersebut. Selain penaklukan diri manusia, masalah terbesar adalah pertempuran yang semakin sengit antara manusia dan monster-monster itu. Karena mereka bisa datang ke pulau itu, mereka pada dasarnya hanya di bawah 50 tahun. Yang terkuat hanya kebenaran. Tapi monster itu tidak. Di pulau Wan Yao ini, yang paling adalah monster tingkat sebenarnya. Setengah langkah monster legendaris juga hampir ada di setiap kelompok etnis, ada banyak kelompok etnis, ada monster legendaris, dan bahkan legenda, ada banyak dunia legendaris nyata di kedalaman pulau Wan Yao. Oh, dunia suci, Santa Agung, itu mengerikan untuk memikirkannya. Jadi faktanya, meskipun para pejuang manusia perlahan-lahan menjelajahi kedalaman pulau Wan Yao, kemajuannya masih belum terlalu memuaskan. Sejauh ini, mereka hanya dapat dilihat di pinggiran, dan tim-tim yang mengeksplorasi pemerintah pusat telah dihancurkan. Sebagian besar dari ratusan orang yang kehilangan lebih dari setengahnya tewas dalam eksplorasi. Namun demikian, masih ada banyak orang yang bersedia untuk pergi ke sana, karena meskipun banyak orang telah dihancurkan, banyak orang telah mendapat manfaat besar sejak saat itu, mereka telah menjadi pemain top. Orang-orang ini sangat yakin bahwa kematian itu pasti orang lain, dan tentu saja itu bukan milik mereka sendiri. Justru karena ini, jadi meskipun banyak orang telah dihancurkan, masih banyak orang yang pergi ke kedalaman pulau Wan Yao. Ada juga banyak orang yang mendapatkan manfaat besar, dan banyak dari mereka pergi ke pusat pulau Wan Yao.
Sekali lagi sebuah pesan mengguncang para pejuang manusia di seluruh Pulau Wan Yao. Elang perang utama Liga Elang-Elang menemukan telur yang ditinggalkan oleh zaman kuno, telur elang emas, dan hal yang paling mengejutkan. Elang emas yang melayang keluar dari telur ini sebenarnya adalah ranah dari kesempurnaan kecil 5 kali lipat dari kebenaran. Dikatakan bahwa ini adalah karena hubungan yang telah ada sejak lama, dan orang-orang berpengetahuan menegaskan bahwa jika ia menetas bertahun-tahun yang lalu jika Anda terlahir, maka itu mungkin legenda, atau bahkan monster tingkat tinggi. Penemuan ini tiba-tiba membuat para pejuang manusia itu bersemangat, dan mereka semua mendidih. Kelahiran adalah legenda, ini setidaknya harus menjadi naga dari kelas naga, ada naga di Tenggara, dan domain Tenggara dapat diaduk, dan telur ini mungkin level yang sama. Bab 254 Telur Monster Gila. Seperti yang kita semua tahu, telur-telur monster ini juga terbatas waktu, mereka harus menetas dalam periode waktu tertentu. Begitu waktu selesai, mereka tidak bisa menetas. Beberapa telah dikubur di tanah untuk waktu yang lama, dan mereka telah menjadi fosil. Beberapa dari mereka telah membusuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apalagi telur yang bisa menetas setelah bertahun-tahun, ini adalah mukjizat kebesaran. Setelah bertahun-tahun, itu tidak diperbolehkan di dalam telur. Esensi dikonsumsi bersih. Jika itu adalah telur yang diperoleh bertahun-tahun yang lalu, seberapa kuat itu, hampir tidak ada yang tahu bahwa itu mungkin tingkat legendaris atau bahkan keadaan yang lebih kuat. Dan dikatakan bahwa harus ada lebih dari satu telur di sana, terkubur dalam kelompok istana yang sangat besar, dan tiba-tiba prajurit yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan bergegas ke sana untuk mengambil telur yang tersisa, bahkan jika hanya satu dari mereka yang dapat diperoleh. Ini juga akan menjadi panen yang sangat besar. Segera kegembiraan para pejuang di seluruh Pulau Wan Yao adalah bahwa di daerah itu, telur kedua ditemukan, yang merupakan telur Pterosaurus yang ditemukan oleh seorang pejuang bersenjata sejati. Tidak butuh waktu lama bagi menetas untuk menetas. Akibatnya, prajurit itu tidak berhasil menaklukkan Pterosaurus kecil. Sebaliknya, Pterosaurus yang baru lahir memberinya pukulan fatal. Setelah membunuhnya, ia terbang langsung. Ini benar-benar mencuri ayam dan tidak melampaui nasi. Tetapi ini tidak mencegah para prajurit itu menjadi gila, karena semua orang merasa bahwa orang yang tidak memulihkan Pterosaurus kecil hanyalah kekuatannya sendiri, tetapi adakah yang akan merasakan bahwa kekuatannya tidak baik? Tentu saja tidak, jadi prajurit di seluruh Pulau Wan Yao dengan gila bergerak menuju daerah itu. Monster yang menetas dari telur ini tidak sama dengan monster pada umumnya, jauh lebih kuat dari monster di pulau itu. Anda harus tahu bahwa monster di Pulau Wan Yao jauh lebih kuat daripada monster di tempat lain, apalagi monster yang menetas dalam telur ini jauh lebih kuat daripada monster di Pulau Wan Yao. Lahir adalah kebenaran. Kekuatan levelnya benar-benar mengerikan. Ini masih setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah mengkonsumsi esensi yang tak terhitung jumlahnya, jika itu asli, apa tingkat terornya? Tidak ada yang tahu. Namun, jika itu adalah situasi pada saat itu mungkin baru saja dilahirkan, yaitu legenda yang tidak dapat mereka atasi, atau pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi belum tentu, dalam hal ini, mungkin baru saja menetas, yang merupakan bencana yang mengerikan. Setelah itu, hal lain telah mengguncang seluruh prajurit manusia. Karena ada banyak monster di Pulau Wan Yao, para monster dan monster umumnya menempel pada wilayah satu sama lain, dan jarang melintasi dua dunia. Meskipun para pejuang manusia sangat sulit untuk bergerak, mereka masih baik-baik saja, karena selama mereka tidak masuk ke wilayah monster kuat, mereka umumnya akan baik-baik saja. Mereka jarang akan mengejar tanah. Namun, kejadian ini telah menyebabkan banyak pejuang manusia untuk banyak bertemu. Di kedalaman Pulau Wan Yao, ada monster yang kuat untuk mengunjungi lokasi Flying Eagle Lake, raja legendaris ayam dan leluhur binatang suci secara pribadi pergi, bukan untuk hal lain, tetapi untuk mengambil dapeng bersayap emas yang ditaklukkan oleh Lang. Ukirannya,
Konon leluhurnya masih dewa-dewa iblis, dan sekarang keturunan mereka sudah lahir, jadi mereka tidak boleh jatuh ke tangan manusia dan harus dibawa pergi. Kedua belah pihak hampir pergi ke pertempuran besar ketika Elang menghadapi nenek moyang tukang sihir di dunia legendaris. Itu tidak canggung, tetapi sampai akhir, kedua belah pihak tidak bertarung karena Dapeng bersayap emas tidak mau meninggalkan Elang perang dan ingin menjadi mitra Elang. Leluhur buas terakhir hanya bisa pergi. Sebelum dia pergi, dia masih berani bersumpah dan tidak berani untuk tidak menghormati hal-hal kecil yang hanya bidang kebenaran. Kejadian ini telah membuat banyak orang mengerti bahwa binatang buas itu tidak semuanya tidak bermoral dan tidak terbayangkan. Harus ada banyak keberadaan yang kuat dan tak terbayangkan. Di masa lalu, pejuang manusia tidak menempatkan monster di mata mereka. Kuat dan apa yang bisa dilakukan, tidak harus direduksi menjadi tujuan pembantaian. Kuncinya adalah memiliki kebijaksanaan, tetapi binatang buas itu kuat dan bijak, yaitu keberadaan teror. Namun, ada lebih banyak orang yang bahkan lebih gila lagi untuk menemukan telur-telur itu. Anda harus tahu bahwa binatang buas yang menetas dalam telur ini tidak mudah. Kekuatan nenek moyang tukang sihir, menurut mereka yang ada di sana pada hari itu, bahwa itu adalah sayap-sayap langit seperti awan, atmosfer halus, seperti perasaan pengudusan yang luar biasa, mungkin telah memasuki keberadaan tanah suci. Tuan yang mengerikan seperti itu, di hadapan hal kecil tingkat kebenaran itu, sebenarnya adalah pandangan dari wakil, dan tidak berani untuk tidak menghormati, maka asal-usul hal kecil ini, dapat Anda bayangkan, pasti mulia dan berharga. Yang ini seperti ini, yang lain, orang-orang tidak bodoh, tiba-tiba bereaksi, dan belajar dari tubuh Elang, yaitu monster yang masih hidup, bisa bertahan. Mereka tentu saja tidak mampu bertarung melawan monster di kedalaman Pulau Wan Yao, tetapi monster kecil yang menetas dalam telur itu oke, bukankah mereka mulia dan mahal? Tiba-tiba, banyak orang pergi ke daerah itu, dan daerah tempat ditemukannya telur monster dikabarkan. Di sebuah gua, sepotong cahaya hitam mekar di dalamnya, dan suara siulan meledak di antara mereka, tetapi dengan cepat dihentikan oleh lapisan hukum luar. Bayi seperti apa yang Ye Xiwen sedang latih, apakah ini besar? Di kejauhan, Wu Shaokun melihat gerakan di gua dan berkata, "Aku tidak tahu," jawab Mulin samar-samar. Pedang dan ayunan pedang meledak di langit dengan cahaya yang tak ada habisnya. Sejak tangan sebelumnya, Wu Shaokun terlalu malas untuk kembali ke Qingsu, tetapi hanya membentuk kelompok kecil dengan Muling dan Ye Xiwen untuk bersama-sama menghadapi risiko. Sekarang situasi di seluruh Pulau Wan Yao semakin berbeda dan semakin berbahaya. Sekarang tidak ada yang berani bertindak sendiri. Aliansi ketiga orang ini, meski jumlahnya kecil, tetapi kekuatannya tidak buruk sama sekali. Setelah 3 bulan berkultivasi, Muling akhirnya mengambil langkah lain. 2 hari yang lalu, dia akhirnya memasuki ranah Jiaoxiong. Meskipun masih belum stabil, itu sudah menjadi pemimpin di antara para pejuang manusia di Pulau Wanju. Meskipun Wu Shaokun sedikit lebih buruk, dia juga memasuki ranah 8 puncak kebenaran. Hanya masalah waktu untuk melihat dunia 9 kali lipat memasuki kebenaran. Mereka yang bisa dipanggil ke pulau itu tidak diragukan lagi yang terbaik di antara generasi muda, dan Wu Shaokun dan Muling adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan mereka yang paling maju di seluruh wilayah Tenggara. Beberapa orang pada dasarnya dapat mengatakan bahwa orang-orang ini adalah penguasa dari 10 negara di wilayah Tenggara untuk waktu yang lama. Mampu menonjol di antara orang-orang ini, selama mereka tidak jatuh di masa depan, mereka dapat dikatakan sebagai karakter yang berdiri di piramida dari 10 negara di wilayah Tenggara. Belum lagi Ye Xiwen, 3 bulan lalu, dia bisa mengalahkan keberadaan 2 tuan kebenaran. Ketiga orang ini berkumpul, meskipun tidak banyak orang, tetapi yang berani memprovokasi. Sekarang Ye Xiwen tidak perlu bersembunyi, selama 3 orang tetap bersama, tidak banyak orang yang berani memprovokasi kombinasi ini. Wu Shaokun sangat puas dengan ini. Dia mencari kelompok yang tidak memiliki banyak hal yang membosankan,
tetapi dapat bekerja sama satu sama lain. Sekarang kelompok kecil 3 orang ini tepat. Mulin tidak peduli. Lagi pula, selama dia tidak menghalangi kultivasinya, dia akan pergi ke Sungai Huangquan untuk budidaya selama dia baik-baik saja. Dengan bantuan mayat Huangquan, dia dapat berlatih dengan kecepatan cepat, yang hampir tidak kurang dari Ye Xiwen. 3 orang juga dapat bertukar pengalaman berlatih seni bela diri, yang menguntungkan. Tampaknya menerobos kekuatan barisan bendera. Kata Muling, kekuatannya telah meningkat dengan cepat, terutama praktik yang dia praktikkan dan Sungai Huangquan sangat cocok, sehingga hampir setiap waktu langkah lebih cepat dari Wu Shaokun, hampir tidak lebih buruk dari Ye Xiwen. Ye Xiwen ingin menerobos kesulitan-kesulitan itu. Fondasinya terlalu kaya dan besar. Tapi yang sama, itu juga membuat terobosannya sangat sulit. Harus dikatakan bahwa itu jauh lebih sulit daripada orang biasa, tetapi begitu ia menerobos, itu harus ini adalah satu penyapuan, dan juga peradaban Ye Si tahu bahwa terobosan itu sangat sulit, tetapi masih tidak sulit untuk menyerah akar penyebab budidaya ini. Bagaimana? Tidak ada minat, sekarang masalahnya sudah mengamuk, semua orang sudah pergi. Wu Shaokun bertanya sambil tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Tidak tertarik, jawaban Muling masih sederhana. Berapa banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya? Kata Wu Shaokun. Caraku, hanya pedang yang disertai, yang lain lelah. Kata Muling samar-samar. Ini adalah orang gila kultivasi. Wu Shaokun berkata dalam hatinya, tapi dia sendiri juga sangat jelas, dia selalu di belakang langkah Mulin. Sebenarnya, justru karena dia tidak memiliki kegilaan ini, orang gila ini dapat melihat di tubuh Ye Xiwen tetapi dalam tubuh Muling lebih jelas, atau semacam keterikatan. Tetapi jika ia juga memiliki keterikatan seperti ini, itu bukan dirinya, sifatnya yang bebas dan mudah dan berani ini. Yang paling tabu dari seni bela diri adalah untuk menyembunyikan sifatnya sendiri. Selain kekuatan kultivasi, seni bela diri adalah kultivasi hati, dan kultivasi pikiran ini diarahkan pada alam, dan kodratnya sama. Hegemoni 8 kaisar dan yang lainnya juga biasa saja. Boom! Suara letupan besar datang dari gua. Bab 255 Anak Kucing Ibuku. Sesosok biru berjalan keluar dari gua. Ye Xiwen tersenyum. Di sekitar Ye Xiwen, lebih dari selusin ular misterius air dalam skala kecil terbang dan meraung. Meskipun kecil, mereka menakutkan. Sama sekali tidak buruk. Ini adalah susunan bendera kendali racun naga di tangan Ye Xiwen. Setelah beberapa hari pelatihan ritual siang dan malam Ye Xiwen, saya akhirnya mencapai bidang kebenaran-kebenaran 9 kali lipat dan mengultivasi ke ranah ini. Ye Xiwen telah mengkonsumsi tubuh dan esensi dari ular misterius laut dalam yang dikumpulkan pada awalnya. Adapun terobosan ke dunia legendaris setengah langkah, itu bukan hanya akumulasi kuantitas, tetapi juga perbedaan kualitas. Justru karena ini, sehingga Ye Xiwen hanya bisa marah dengan kekuatan kebenaran-kebenaran 9 kali lipat, tetapi dengan bantuan daun atas sudah sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatan kebenaran 7 arah. Ye Xiwen berani mengatakan bahwa itu tidak kalah dengan siapapun yang benar-benar orang yang serius. Ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Kamu berlatih, kata Wu Shaokun. Ye Xiwen haha berkata sambil tersenyum. Keberhasilan terobosan ke kebenaran 7 berat, bagi Ye Xiwen, maknanya tak terkatakan, yang berarti bahwa sejak saat itu, dia tidak takut pada siapapun di dunia, kecuali dia sudah setengah langkah tingkat legendaris, dengan kata, saga, untuk Ye Xiwen, secara alami sulit untuk dihadapi. Tetapi di antara generasi muda, itu bisa dianggap sebagai yang terbaik. Waktu kultivasi Ye Xiwen jauh lebih pendek daripada semua orang, dan tidak mudah untuk mengejar ketinggalan langkah demi langkah. Pergi, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Kemana harus pergi? Tanya Wu Shaokun. Pergi ke tempat di mana telur monster terkubur, kata Ye Xiwen. Bukankah itu suara besar sekarang? Aku akan pergi melihatnya. Tempat ini di mana telur monster legendaris dimakamkan dikatakan sebagai baskom di baskom,
tetapi itu adalah dataran yang sangat luas dikelilingi oleh tebing, tetapi membentuk baskom musim semi. Pada saat ini, orang-orang di seluruh dunia berusaha menemukan monster yang pecah semalam. Ye Xiwen dengan cepat jatuh di belakang Fajar dan perlahan menemukannya. Ada suara di kejauhan. Haha, aku menemukannya. Aku menemukan telur monster, aku harus mengirimnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera berlari, tetapi mereka melihat seorang murid muda memegang telur sepanjang 1 meter di lengannya, tertawa liar. Menemukan telur ini, hampir seketika bernilai 100 kali. Hei, orang ini berpikir terlalu sederhana. Apa gunanya cahaya untuk menemukan telur? Bisakah kamu menyerahkan anak-anaknya? Sulit untuk mengatakannya, seorang pejuang berkata bahwa dia tidak khawatir atau meremehkan. Tidak baik untuk menyerah. Jangan dibunuh oleh anak-anak, itu benar-benar hanya menangis, tidak ada tempat untuk menangis. Tidak, tapi itu mungkin juga menarik monster kuat di pulau itu. Ye Xiwen melihat para pejuang ini berkata begitu, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan tampilan iri. Bagaimanapun, ini mungkin keturunan binatang dengan darah para dewa. Bukankah nenek moyang dari dunia legendaris mengatakan bahwa Dapeng bersayap emas adalah keturunan dewa iblis, dengan darah dan aljabar yang berharga? Keturunan dewa-dewa iblis itu sendiri bukanlah keturunan dari ratusan generasi dan ribuan generasi. Sulit membayangkan apa yang baik bagi anak ini untuk ditangkap. Prajurit itu tidak menyembunyikan pribadi. Setelah beberapa saat, hal yang nyata diangkat, dan monster-monster itu menetas, tetapi dia juga tahu betul bahwa ada banyak orang yang merupakan telur monster di tangannya. Jika Anda pergi sekarang, saya khawatir itu akan diikuti oleh orang-orang dan kemudian dibungkam. Lebih baik untuk menetas dan memiliki beberapa peluang. Mereka yang bisa datang ke pulau itu adalah elit, tidak ada yang bodoh, sangat pintar. Saya tidak tahu berapa lama telur ini mulai menetas. Penghapusan kartu, kulit telur, kartu gosok, retak sedikit, dan semua orang melihatnya pada saat ini, tetapi itu adalah binatang gelap, dan cahaya hitam meledak, tetapi hampir 1 meter panjangnya, tetapi ditutupi dengan satu sayap. Tidak berani bernapas. Lihatlah dia, tetapi itu seperti serigala, tubuh gelap, dan suasana yang mengerikan. Cahaya ilahi dalam tubuhnya. Prajurit itu hendak meraih dan menyentuhnya, tiba-tiba, serigala kecil itu membuka matanya bersinar dengan keganasan naluriah, membuka mulutnya, dan langsung mengibaskannya. Lengan prajurit itu lahir dengan dewa yang mengerikan. Untuk meledak, jeritan, bahkan setengah dari telur di tangannya tidak bisa dikontrol, tergelincir ke tanah, dan serigala kecil itu gemetar di tanah, membuat tatapan rendah, tampak dingin pada manusia di sekitarnya. Tampaknya menjadi peringatan. Hanya saja setelah beberapa detik, anggota tubuh serigala yang gemetaran berdiri dengan kuat di tanah, kuat dan kuat. Pertumbuhannya hampir terlihat dengan mata telanjang, terlalu menakjubkan. Meskipun serigala kecil ini kecil, ia membawa penindasan yang mengerikan. Para prajurit di sekitarnya mulai terlihat tajam dalam sekejap untuk menangkap serigala kecil ini. Siapa tahu kalimat pertama serigala kecil ini adalah kakekmu. Kemudian berbalik dan pergi. Banyak pejuang yang cemburu. Nima, bagaimana situasinya? Siapapun yang melihat monster yang dapat diucapkan ketika ia dilahirkan, bahkan jika itu kuat, itu tidak boleh seperti ini. Secara umum, roh dan kekuatan binatang memiliki hubungan tertentu. Tapi hubungannya tidak begitu. Jika binatang buas umum memiliki kesempatan untuk mengambil harta apapun dari surga dan bumi, dan menjadi monster, binatang itu mungkin berevolusi dalam jumlah besar dalam contoh pertama, tetapi semakin maju monster itu, semakin sulit untuk dibuka. Dikatakan bahwa monster-monster ini memiliki tulang melintang di belakang kepala mereka. Jika monster-monster ini ingin memiliki cukup kebijaksanaan dan berbicara, mereka harus memperbaiki tulang melintang mereka selama bertahun-tahun. Beberapa monster belum dapat memperbaiki otak mereka dalam kehidupan ini. Tulang transversal, yang merupakan kehidupan yang memalukan.
Tidak peduli berapa level monster, tidak akan ada banyak kebijaksanaan, terutama monster yang lebih kuat. Semakin kuat binatang itu, semakin kuat tulang selangka di belakang kepala, semakin halus semakin sulit. Walaupun ada banyak cara untuk melakukannya dengan baik, saya belum pernah mendengarnya pada saat itu. Monster yang baru lahir sebenarnya dapat memiliki tingkat tinggi, atau mereka akan berbicara ketika mereka berbicara. Ini benar-benar mengejutkan. Apa asal-usul serigala kecil ini? Tiba-tiba, semua pejuang merasakan serigala kecil ini, tetapi asal-usulnya sangat luar biasa. Ketamakan mata orang-orang menjadi semakin kuat. Seorang pejuang yang kuat melangkah keluar dan berteriak, "Anak ini milikku." Kata, prajurit ini memiliki andil besar dan meraih serigala kecil. "Adikmu," serigala kecil itu meludahkan, dan seorang lelaki menyembur keluar dan langsung menghantam prajurit itu. Peng, prajurit itu berteriak dan dibombardir oleh para dewa, dan tubuh itu langsung runtuh, langsung memecahkan gas. Namun, kematiannya tidak menimbulkan rasa takut kepada orang lain, dan banyak orang yang memiliki pikiran bergegas. Serigala kecil itu melihat begitu banyak orang bergegas, tetapi itu juga tongkat bujangan. Dia segera menoleh dan berjalan pergi. Kakinya sangat mengesankan. Hahaha, ini serigala atau anjing, ini sangat menarik. Wu Shaokun tertawa ke samping dan hampir tidak tertawa gila. Serigala kecil ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi melihat begitu banyak orang yang bergegas tahu pahlawan tidak makan sebelum kehilangan, segera berbalik dan pergi, tidak ada jejak tinggal. Pada saat ini, bahkan mata Muling memancarkan tatapan ingin tahu. Setelah semua, monster lebih banyak melihatnya, dan binatang buas yang lebih muda melihat lebih banyak, tetapi mereka tidak pernah melihatnya. Kebijaksanaan, tetapi juga meludahi suara orang-orang. Apa situasinya? Jumlah prajurit di sini sangat besar, ada 2 atau 300, dan mereka semua dikelilingi saat ini. Mereka menginjak cahaya di bawah kaki mereka dan membungkusnya ke arah serigala kecil. Serigala kecil itu juga sangat tirani, kiri dan kanan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekaligus. Tubuhnya sangat cepat, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan hampir menghilang dalam sekejap mata. Di mata semua orang, sangat disayangkan bahwa semua orang menyesal bahwa mereka tidak bisa meninggalkan serigala kecil ini. Pada saat ini, Ye Xiwen bergerak, dan upaya dalam sekejap mata juga mengikuti senja, di belakangnya adalah Muling. Dan Wu Shaokun mengikuti. Siapa orang ini? Saat ini, aku masih mengejarnya. Dengan tubuhnya, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan anak ini. Seseorang bertanya, orang ini akrab. Oh, kupikir-pikir, orang ini bukan Ye Xiwen sebelumnya, Ye Xiwen yang terkenal dengan Pulau Wan Yao. Ya, aku ingat itu. Dia benar-benar Ye Xiwen. Hanya lama sebelum aku keluar. Aku hampir lupa penampilannya. Itu benar, dia tidak menyangka dia akan muncul di sini dalam beberapa bulan. Apa yang aneh, siapa yang tidak tertarik dengan monster-monster ini, tetapi mereka mungkin tidak tertarik pada mereka. Jika dia bisa mengejar dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menyerahkannya, tetapi dia bisa, saya pikir dia tidak bisa mengejar ketinggalan, anaknya terlalu cepat. Sosok 3 orang Ye Xiwen segera menghilang ke mata semua orang. Pada saat ini, Ye Xiwen memiliki sepasang sayap di belakangnya, yang merupakan sayap iblis, tetapi sekarang sayap iblis adalah cahaya keemasan, terbungkus. Lapisan pakaian dewa, saya tidak bisa melihat bahwa itu akan menjadi kekuatan magis Mozu. Karena metode sayap iblis dibungkus dengan lapisan pakaian dewa, Ye Xiwen tidak lagi harus takut bahwa itu akan mengekspos sayap iblis. Dapat digunakan sebelum orang